Anak-anak muda, generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa, jangan sampai budaya kita, budaya set minum jamu diambil nanti oleh negara lain karena ketidaktahuan. Halo Jawa Krea, perkenalkan nama saya Dwi Kuntari, saya biasa dipanggil Deka. Saya mempunyai usaha jamu yang saya beri nama Jamu Deka yang berlokasi di Jalan Kyai Agung Santri nomor 11, Jetis Growong, Pucung Rejo Muntilan, Magelang. Pertama kali berdiri itu tahun 2016, saat itu banyak banget minuman yang instan yang masuk di Indonesia, padahal itu produk dari luar negeri ya, kayak Thai tea, boba, teh-tehan kayak gitu. Terus saya sebagai anak muda prihatin juga karena kandungan gula yang ada dalam minuman tersebut melebihi dari batas konsumsi anak-anak muda, dan sedangkan anak-anak muda dari tahun 2016 itu udah mulai buat malas gerak ya, jadi karena ada gadget mereka lebih senang rebahan gitu. Jadi kita berpikir untuk kesehatan anak-anak muda itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai bisnis jamu ini supaya jamu itu juga dikenal di kalangan anak-anak muda. Sebenarnya bibitnya udah dari kecil ya, karena nenekku jualan bahan-bahan jamu di pasar Muntilan. Kemudian waktu SMA ketika liburan sekolah, kalau teman-teman pada liburan ya, kalau saya bantu jualan jamu di pasar tempat bule saya. Kemudian waktu kuliah itu ada lomba Ratu Jamu dari Jamu Jago. Kemudian saya diminta oleh bule saya mewakili tokonya. Dan dari situ udah mulai dapat chemistry. Waktu itu lomba pertama kali saya ikuti tahun 2010. Kemudian tahun 2011-12 dan terakhir 2016. Jadi saya 4 kali ikut. Nah, dari 4 kali pertandingan itu saya kalau di Kedu Jawa Tengah alhamdulillah selalu dapat juara 1. Nasional saya pernah menang 1 kali di tahun 2012. Kalau akademisnya aku kuliahnya di D3 Kebidanan. Nah, di situ juga waktu pengajuan KPI ya kalau D3, aku sebenarnya pengen ngambil yang ada jamunya gitu, berhubungan jamu dan kesehatan. Tapi waktu itu tahun 2012 itu literasinya masih sedikit tentang jamu. Jadi dosen pembimbingku nyaranin buat yang lain karena referensinya kurang kuat. Nah, dari situ juga kepikiran terus ya, kenapa jamu yang asli Indonesia ya, obat alami dari Indonesia kok malah kalah ya sama obat-obat kimia yang dari barat kan kalau obat kimia. Nah, dari situ udah di alam bawah sadar udah tertanam gitu, akhirnya dikembangkan itu mulai 2016. Ceritanya sebenarnya agak unik juga. Waktu itu di tahun 2016 itu aku dapat arisan. Biasanya kalau cewek dapat arisan gitu kan udah habis buat belanja-belanja, buat jajan. Akhirnya aku yang pas tahun 2016 ini berbarengan dengan keinginan buat bikin usaha. Akhirnya uang 300.000 itu arisan aku buat putar buat modal jamu. Jadi cuma modalnya 300.000. Dan yang paling nyesek sebenarnya buat beli botol. Nah, di Magelang kan waktu itu belum banyak, dan ada pun botolnya seperti botol aqua. Jadi kesannya kalau orang beli bekas ya. Akhirnya aku ke Sleman tuh dapat toko botol dan belinya itu harus 1 bal. Harganya 265.000. Jadi aduh mau beli nggak ya? Akhirnya aku beli dan uangku sisa 35.000 ya. Waktu itu masih bisa buat muter, buat beli gula, buat beli bahan jamu. Dan jamu yang pertama kali aku jual itu ada kunyit asam sama wortel. Wortel itu aku kasih nama mix carrot. Ada wortel, tomat, sama lemon. Nah, terus kemudian aku bikin, karena permintaan dari konsumen, Mbak bikin gula asam, bikin beras kencur. Nah, aku udah punya tuh varian beberapa itu. Kemudian apalagi ya yang kayak kita ngikutin tren. Nah, waktu itu sedang tren bunga-bungaan. Ada bunga rosella, bunga telang. Akhirnya aku bikin varian rosella merah, rosella ungu. Ada bunga telang itu kasih nama telang riang. Kemudian ada juga waktu itu tren resepnya Dr. Zaidul Akbar. Ada sereh
terus jahe lemon. Nah, aku bikin apa ya? Aku bikinlah produk aserehe. Itu ada campuran asam Jawa, lemon, serai dan jahe, dan sampai sekarang jadi best seller. Kegiatanku lebih utama pokoknya dibikin jamu ya, tapi aku ada freelance karena aku memang basicnya kebidanan ya. Aku tergabung dalam penelitian yang diselenggarakan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian aku mulai mengenalkan diri ke dinas-dinas. Waktu itu yang pertama kali aku kunjungi Dinas Perindustrian Kabupaten Magelang. Di sana aku minta diikutkan pelatihan dan saya sudah ikut beberapa kali, namun ada COVID ya. Akhirnya semua pelatihan diberhentikan dan dari Jamudeka sendiri pun nyari kayak kompetisi informasi pelatihan dari Instagram gitu. Sampai bisa ikut kompetisi tingkat nasional. Penghargaan nasional itu yang pertama dari Kemenparekraf, namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Kemudian dari kumparan.com, ada Festival UMKM dari 5.000 sekian peserta, kita masuk 4 besar dan mendapat pendanaan 1 miliar untuk 4 pemenang. Jadi masing-masing 250 juta untuk biaya iklan. Kemudian ada lagi tahun 2023 jadi kader PKK Milenial Inspiratif di Kabupaten Magelang, dan juga ikut ekspedisi jalur rempah dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Saya berkesempatan berlayar dari Surabaya sampai Pulau Selayar itu di Desember 2023. Kita lebih memaksimalkan penjualannya bukan di marketplace ya, kita pamernya di sosial media, kita pilih Instagram, biasanya mereka DM nanti lanjut ke Bitly. Kalau di marketplace tuh belum begitu jalan, ada di Shopee sama Tokopedia, namanya Jamudeka, atau bisa datang langsung ke sini ke warung Jamudeka. WA-nya ada di nomor 0877 454 28799. Jamu yang sudah diakui UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 bagi anak-anak muda, generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa. Jangan sampai budaya kita, budaya set minum jamu diambil nanti oleh negara lain karena ketidaktahuan. Padahal jamu ini sudah diakui oleh dunia. Jadi kita kalau ada pengecekan dari UNESCO jangan sampai nggak tahu. Jadi tanggal 6 Desember 2023 itu adalah hari yang bersejarah untuk bangsa Indonesia, terutama untuk pelaku jamu. Jadi menjadi suatu kebanggaan, dan dari Jamudeka sendiri sudah sering untuk dihadirkan. Kita kolaborasi dengan sekolah-sekolahan dari mulai TK, SD, SMP, perguruan tinggi untuk memperkenalkan jamu. Kadang juga ada yang praktek membuat jamu. Jadi mulai dari situ anak-anak yang taunya tadinya jamu itu pahit, oh ternyata jamu itu enak, oh ternyata bikinnya simple, bahannya juga murah. Nah itu menjadi salah satu yang bisa kita sebarkan, kita tularkan ke generasi muda. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa buat subscribe Jawa Krea.